Untuk mengerti seseorang, terkadang kita harus belajar melihat, bukan dengan mata, tapi dengan luka yang sama. Kalimat itu terus bergema di kepala Nicholas, bahkan ketika mobilnya sudah menembus kabut malam menuju kota. Jalan menurun dari Echoes Hill tampak seperti urat-urat kelabu yang berkelok di tengah hutan gelap. Lampu depan mobil memantulkan kabut tebal, membuatnya seperti melaju di antara mimpi dan kenyataan yang tak lagi bisa dibedakan. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca spion, namun entah mengapa di sana ia seperti melihat sosok lain. Wajah itu mirip dirinya, tapi bukan dirinya. Tatapan mata yang sama, tapi lebih letih, lebih pahit. Seseorang yang hidup di masa lain, di dalam kehidupan yang bukan miliknya. Siapa kau sebenarnya? Suara dalam pikirannya bergaung, tapi Nicholas tak punya jawaban. Setiap kali ia menutup mata, suara-suara itu kembali datang. Bisikan, tawa samar, gesekan gelas anggur, aroma asap tembakau, lilin, dan sesuatu yang lebih gelap, seperti rasa bersalah yang membusuk. Lalu, suara perempuan yang lembut tapi menusuk hati. Kau tahu di mana rumahmu, kan? Nicholas tersentak. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berdiri di tengah kamar besar, berdekorasi megah, diterangi cahaya merah keemasan dari lampu gantung. Udara di ruangan itu hangat tapi penuh sesak. Asap rokok menebal di udara, sementara dari sudut ruangan terdengar bunyi denting gelas dan bisik percakapan samar. Di meja marmer besar, seorang pria duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Rambut hitamnya jatuh ke dahi dan matanya merah seolah tak tidur berhari-hari. Di hadapannya tergeletak kartu remi dan botol anggur setengah kosong. Julian Baines. Nicholas tahu nama itu tanpa perlu berpikir. Ia tahu bahkan sebelum mendengarnya. Dan sekarang, ia bukan lagi penonton. Ia ada di dalam dirinya. Julian menatap cermin besar di depan meja. Di sana wajahnya sendiri memantul dengan gurat letih dan senyum getir. Berapa lama aku harus hidup seperti ini? Bisiknya pada pantulan itu. Berapa lama sampai aku berhenti berpura-pura? Ia meneguk anggur. Cairan merah itu mengalir di tenggorokannya, membakar, tapi juga menenangkan. Candu yang ia tahu sedang membunuhnya perlahan. Namun ia tak peduli, karena di dalam racun itu ada satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Victoria. Dan seolah menjawab panggilannya, pintu kamar terbuka pelan. Cahaya dari koridor jatuh di wajah seorang perempuan yang berdiri di ambang pintu. Gaun putihnya menempel lembut di kulit. Rambutnya terurai menutupi bahu. Matanya teduh tapi penuh beban, seakan menanggung dosa dunia. Julian bangkit. Victoria, suaranya nyaris tak terdengar. Perempuan itu tersenyum kecil. Aku tak bisa tidur, katanya. Kau juga tidak, kan? Julian menggeleng. Mimpi-mimpi itu selalu sama. Victoria mendekat. Tangannya menyentuh wajah Julian dengan lembut, tapi di balik kelembutan itu ada getar yang tak bisa disembunyikan. Kau tahu ini salah, Julian. Aku tahu, jawabnya pelan, tapi aku tak bisa melawan perasaan ini. Ia memeluknya, lama, sunyi, dan di balik keheningan itu, dunia seakan berhenti berputar. Namun dalam pelukan itu juga bersembunyi rasa bersalah yang mendalam. Bukan hanya karena cinta yang terlarang, tapi karena ada seseorang di luar sana yang harus terluka karenanya.
Di luar kamar, di lorong panjang yang temaram, Edward Rutherford berdiri diam dengan wajah tegang. Ia mendengar semuanya, kata-kata lembut, suara napas, dan bisikan yang seharusnya tak pernah terjadi. Julian adalah sahabatnya, Victoria adalah belahan jiwanya, dan sekarang dua orang itu menghancurkan segalanya. Edward menatap lantai, jemarinya mengepal. Suara dalam kepalanya berteriak, "Bunuh dia, akhiri semua ini." Namun di sisi lain, hatinya memohon, "Tolong hentikan aku sebelum aku benar-benar melakukannya." Kebencian dan cinta berpadu jadi satu, menelusup perlahan ke dalam darah. Di dalam kamar, Nicholas, yang kini terperangkap dalam kesadaran Julian, mulai kehilangan kendali. Ia mencoba menolak arus emosi yang mengalir dalam dirinya. Kenikmatan, rasa bersalah, amarah, dan kerinduan yang tak terjelaskan. Tapi semuanya datang bersamaan, seperti badai yang tak mungkin dihentikan. Ia menatap Victoria, dan di balik wajah perempuan itu, sesekali ia melihat bayangan lain. Victoria yang mati di bawah pohon oak, darah di gaunnya, dan bros perak yang berkilau di dada. Ia terengah, menatap ke sekeliling ruangan. Dunia berputar. Lampu-lampu redup berubah jadi kilatan merah. Bayangan di cermin mulai berganda. Dan di antara semua kekacauan itu, suara seseorang bergema di telinganya. Suara Julian yang kini menyatu dengan pikirannya sendiri. "Rumah adalah tempat kau kehilangan segalanya, Nicholas. Dan tempat semua dosa berakhir." Nicholas terbangun di tempat tidur, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi kemejanya. Ia menatap sekeliling. Ruangan itu kosong, tapi aroma tembakau dan anggur masih tertinggal di udara. Ia menyadari satu hal. Kini ia tahu kenapa Victoria mati. Ia tahu siapa Julian. Dan ia tahu bahwa rahasia itu belum selesai. Suara jam dinding berdetak berat, menggema seperti detak jantung dunia yang menolak berhenti. Nicholas menatap keluar jendela ke arah langit yang mulai berwarna abu-abu. Di kejauhan, kota seakan memanggilnya kembali, bukan sebagai tempat perlindungan, tapi sebagai arena terakhir di mana kebenaran akan muncul. Dan untuk pertama kalinya, Nicholas berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah sampai di rumahku, tapi kenapa terasa seperti neraka?"